Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi Digitek University semester 3, kelompok 3, manajemen sumber daya manusia. Dosen pengampunya Ibu Leli Niamalasari, SPD, MM. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sesi wawancara mengenai fungsi sumber daya manusia yang sudah terbangun di UMKM. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 1012-1014, sama rekan saya. Saya Anissa Nuroma dengan NPM 1012-1015. Saya Devin Nurafi dengan NPM 101121048. Nah, baik, di sini kami sudah ada owner ya Pak dari CV Rapa Komputer Indonesia. Mungkin Bapak diperkenalkan terlebih dahulu namanya. Perkenalkan, nama saya Tasdi Gunawan. Saya lulusan Sarjana Teknik Informatika dari Stili Jabar. Bapak kalau boleh tahu diceritakan dulu sedikit gitu, mengapa sekarang membangun bisnis itu penting gitu kan, baru merintis ya. Jadi awalnya kita sih lihat lihat sekeliling kita ya, terus memang munculnya ada bisnis ini dari ketidaksengajaan dari awal kita menjadi mahasiswa. Memang di situ peluang-peluang bisnis ada gitu. Nah, dari situ kita mencoba membuka dan berniat membuka usaha. Waktu itu memang kita belum CP, kita masih toko kecil-kecilan gitu, dan sampai sekarang kita pun juga melihat, oh ternyata ini segi pasar untuk di segi komputer atau misalkan di segi CP itu ternyata dari luar sudah ada banyak gitu. Contohnya memang yang mau kerjasama dengan kita juga dari PT-PT lain seperti perusahaan PT BUMN kayak gitu, dan PT-PT lainnya, kantor itu ada gitu. Dan alhamdulillah mungkin dari situ saya mulai ingin berkembang menjadi CP begitu. Nah, dari awal situlah kita memfokuskan dan ingin membuat legalitas secara resmi, yaitu CP. Mungkin begitu. Baik, untuk mempersingkat waktunya kita mulai saja sesi wawancara. Yang pertama kan tentunya sebuah perusahaan itu harus memiliki sebuah sumber daya manusia untuk melakukan tujuan perusahaan tersebut kan. Nah, di CV Rapa ini sudah adanya atau enggak sudah melakukan, ada berapa jabatan di dalamnya? Baik, untuk di CV Rapa Komputer ini untuk jabatan yaitu baru ada 3. Memang di sini kita kendala untuk orang-orangnya, dan untuk jabatan 3 itu yaitu ada komoditer, ada direktur, dan ada juga manajer. Nah, untuk komoditer itu berfokus kepada pemodal, ya, pemodal khusus memang untuk mengeluarkan modal nge-backup semua yang diperlukan oleh CP. Nah, direktur di sini memang ada bagiannya, yaitu bagaimana cara untuk mengelola dan menjalankan bisnis ini secara keseluruhan. Dan memang direktur ini kita di sini merangkap juga gitu. Di sini itu direktur bisa juga dia ke lapangan langsung, bisa mengontrol juga bagaimana cara perusahaan itu kerjasama dengan kita. Nah, itu direktur juga bertanggung jawab di situ. Kalau di sini gitu. Nah, kalau untuk yang manajer di sini lebih kepada memanage bagaimana pegawai, bagaimana cara memanage keuangan yang
komputerisasi atau misalkan tercatat dengan baik gitu kan, dan bagaimana cara mengelola pengeluaran barang, restock barang, dan itu memang di sini diberatkan kepada manajer karena di sini memang baru ada 3, ya kita di sini masih saling melengkapi begitu. Nah, dari 3 jabatan yang dimiliki ini kan tentunya kita nggak merekrut secara asal-asalan. Ya, apakah ada spesifikasinya yang dibutuhkan sesuai kriteria perusahaan tersebut? Seperti stafnya harus bagaimana, dengan manajernya bagaimana? Baik. Nah, memang di sini untuk kriteria kepegawaian mungkin ya, kepegawaian kami di sini lebih kepada kalau misalkan untuk lulusan yang sudah berkompetisi yaitu S1 gitu kan, memang di sini saya membutuhkannya yaitu keahliannya dalam bidang, contohnya kalau memang dia ahlinya di dalam bidang akunting, ya kami akan di sini seleksinya yaitu untuk memanage keuangan supaya memang di sini untuk cash flow-nya atau finansialnya, terus di sini atau misalkan hasil input outputnya itu memang kalau misalkan untuk orang akunting pasti akan lebih mudah dengan mengelola keuangan. Nah, di sini baru ada berapa staf berarti? Admin, sini baru ada admin dan memang admin itu fleksibel. Jadi fleksibel itu memang dia tidak mengelola hanya untuk keuangan atau apa gitu, tapi memang di sini admin itu dikhususkan mengelola keuangan, mengelola manajemen barang, mengelola laporan juga, dan mengelola bagaimana nanti si alur barang itu benar-benar memang terkelola oleh admin gitu. Terstruktural ya, betul, terstruktural. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia ini di CV Komputer? Untuk SDM yang diperhatikan untuk dari CV itu ya, dari CV itu lebih kepada ini sih, lebih kepada kepribadian orangnya itu apakah dia memang benar-benar bekerja atau tidak gitu. Terus saya lihat juga kita di sini nggak berfokus kepada orangnya itu rajin atau gimana gitu ya, tapi dilihat dari attitude-nya yang lebih penting itu sih. Nah, itu memang dari awal perencanaannya itu kita keinginan SDM itu seperti itu gitu. Kita tidak nyari seperti orang pintar atau apa, tapi orangnya yang mau bisa bisa dirubah, bagaimana dia sikap dari awalnya gimana. Nah, itu kalau misalkan udah masuk ke sini, dia harus bisa merubah dengan 1 dia sikap, 2 attitude, 4 keinginan untuk bekerja ya, untuk mau bekerja gitu, betul gitu. Terus selanjutnya bagaimana mengatasi sumber daya manusia di CV Komputer ini? Untuk mengatasi SDM memang kami di sini agak kewalahan ya. Maksudnya kita di sini SDM-nya juga memang bukan betul orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, di situ kita ekstra juga untuk menyeleksi ya demi terselenggaranya seperapa itu mampu berkembang gitu. Nah, di sini kita memang agak terkendalanya tidak ada orang yang khusus untuk dijadikan, contohnya kalau misalkan di perusahaan yang sudah besar itu HRD ya. Nah, di sini kekurangannya itu. Jadi memang diseleksinya langsung itu diseleksinya langsung orang-orang yang mau bekerja itu ya sama saya sendiri. Baik, mungkin bagian rekrutmen dan seleksi ya. Nah, barusan sudah dijelaskan sedikit mengenai perencanaan sumber daya manusia. Jadi bagaimana sih proses supaya kita menetapkan gitu? Karena tadi sudah ada ya tipe supaya bisa dapat bekerja sebagai karyawan itu 1,
salah satunya memiliki attitude yang baik. Nah, kalau untuk penyeleksian sebagai pegawai dan ditetapkan sebagai pegawai di CPRAPA ini harus memiliki kualifikasi khusus ataukah keahlian yang memang bisa membangun gitu. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Sangat bagus. Untuk kualifikasi kepegawaian di sini kita dikembalikan lagi kepada orang yang ingin bekerja ke sini. Nanti kelihatan kan kalau misalkan kita diseleksi dulu dia lebih kepada mana keinginannya gitu kan, karena di sini ada 4 bidang gitu. Ada 4 bidang yaitu dari servis, komputer, ATK, pengelolaan barang mungkin ya. Nah, di situ kita lihat gitu kan orang ini mampunya di mana gitu. Kalau memang dia belum berpengalaman, karena kita harus tanya dulu kamu bisanya di mana gitu. Kalau misalkan kamu mampunya di komputer, ya berarti dia ahlinya di bidang IT. Nah, gitu. Dan kami juga memang dari awal sudah menyeleksi itu, tetapi kami untuk pegawai yang saat ini itu belum ada, karena mereka dari nol gitu. Dari nol dan memang belum ada pengalaman. Nah, kami kebingungannya sebelum seleksi awal masuk pegawai. Nah, kami itu ingin melihat dulu gitu, sejauh mana dia. Contohnya kita kasih waktu 2 bulan. Nah, sejauh mana dia berkembangnya di bagian mana nih. Nah, baru kita seleksi gitu. Kalau di sini kan begitu. Karena apa? Karena memang yang ke sini itu pegawai dari nol, tidak ada pengalaman sama sekali. Betul ya. Kita ngambilnya contohnya kelulusannya dari SMK. Pegawainya di sini kebanyakan seperti itu. Kalau misalnya kan tadi dengan cara diseleksi dulu kan, Ya. cara bagaimana dia memiliki kemampuannya sejauh mana. Nah, kalau misalnya si seseorang ini yang ingin bekerja di sini tuh kan tentunya sudah punya kemampuan. Nah, Betul. apakah ada pelatihan khusus atau enggak? Misalnya nih mau diajarin dulu atau enggak ada Ya. pelatihan dulu dari Baik. CPRAPA? Yang dilakukan. Di sini untuk cara pelatihannya training mungkin ya. Iya, Training betul. itu di sini ada waktunya. Sudah ditentukan, memang itu sudah jadi aturan baku dari CPRAPA. Jadi aturannya itu maksimal 2 bulan untuk tahap training. Dan memang untuk yang mentrainingnya juga orang yang sudah memang berlama kerja di CPRAPA. Karena pengalaman. iya betul. Jadi tekniknya di kita itu sharing dan mengajarkan. Memang untuk mengajarkan pun juga di sini nggak khusus gitu. Maksudnya nggak khusus kan, harusnya kan kita harus ARD nih, harus bagian orang ini kita di ini terus. Nah, ini kalau di sini enggak gitu. Kalau di sini itu kalau misalkan karena orangnya di sini itu fleksibel ya kan, maksudnya fleksibel teh bisa ngerjain ini, bisa ngerjain ini gitu. Karena memang ya kita terkendala juga dengan sumber daya manusianya gitu. Nah, di sini ya dengan cara itu sih, dengan cara 2 bulan itu kita mampu orang yang mau bekerja di kita itu difokuskan kepada, contohnya kalau misalkan keinginannya dia di bidang komputer. Nah, kita di sini ada orangnya yang di bidang komputer, sampai mengajarkan dia sampai paham mengenai nama barang, mengenai struktur di komputer apa, terus bagian hardware-nya apa. Nah, itu sama orang yang sudah ahlinya, memang udah ahlinya dan udah lama di rapat komputer. Dengan adanya pelatihan atau training tersebut, apakah akan sudah memberikan manfaat di Ya. CPRAPA? Kebetulan untuk manfaatnya dari orang yang di training itu ya, alhamdulillah dari mungkin 7 bulan ini sudah berkembang dan memang skill-skillnya pun sudah ada peningkatan gitu. Memang kalau misalkan kita bandingkan dari awal itu kan nol. Nah, kalau misalkan untuk sekarang mungkin 70% lah. 70%, nanti 30%-nya dia upgrade skill sendiri gitu. Kemudian kalau pegawai yang melakukan job sesuai target diberikan kompensasi atau bagaimana? Baik. Waktu itu memang sudah berjalan kompensasi ya. Artinya kita ada door prize atau misalkan ada ngasih reward, betul, ngasih reward. Nah, memang itu berjalan 2 bulan karena
kita kembali lagi kepada finansial juga, kepada moral juga, dan kepada kekonsistenan si karyawannya. Kami waktu itu memang sudah ngasih reward ketika memang pekerja itu serius dan profesional ya. Nah, sama saya ditinjau 2 bulan ternyata dia nggak konsisten, makanya sama saya untuk sekarang tidak ada, dicabut. Dan memang untuk reward itu kami memberikan dengan nilai uang sekali dan disatukan dengan penggajian gitu. Jadi intensif Ya, intensif betul. Kemudian reward yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan memiliki nilai potensial untuk membangun citra kerja, untuk membangun citra kerja karyawan itu. Jadi citra kerja seperti karyawan jadi lebih semangat bekerja di Severa Komputer ini. Ya, memang betul sih kalau misalkan kita diadakan dengan reward itu hadiah, memang ke pegawainya juga dia lebih bereaksi ingin keinginan kerjanya itu naik gitu, semangatnya juga pun naik gitu. Terus apa lagi ya? Seperti menjadi Ya giat gitu ya, loyalitasnya juga dia keluar gitu. Nah memang waktu itu juga ada seperti itu, tapi kami di sini mungkin gitu kan, kalau misalkan untuk yang lebih kepada kompensasi ya, kami untuk sekarang belum mengutamakan itu gitu. Karena kami juga mungkin meriset lagi apa baiknya harus ada atau tidak. Memang terkendalanya yaitu orang-orangnya belum konsisten. Sejauh ini dari banyaknya lika-liku membangun ya, yang namanya bisnis. Nah, mengenai manajemen karir sendiri, untuk pengembangannya mungkin ini lebih ke manajemen karir perusahaan ya. Betul. Untuk kebutuhan portofolio karyawan juga, semisal jika loyalitas karyawan sendiri sudah terbangun, nah citra kerja apa gitu yang memang menjadikan keinginan hasil portofolio Severa ini lebih dikenal seperti itu. Baik, alhamdulillah itu jawaban yang memang sudah saya siapkan gitu kan, dan memang kalau di sini untuk karir ya, untuk kenaikan karir di sini kita rencananya sih bukan rencana, jadi keinginan dari awal itu Severa itu membuka sebanyak mungkin, contohnya kayak outlet di berbagai kota gitu kan. Memang keinginan seperti itu. Contohnya di sini alhamdulillah kita sudah punya 2 cabang. Dan memang untuk karir orang itu kita dijadikan, kalau misalkan sudah lama di sini, sudah berpengalaman, sudah tahu bagaimana cara mengelola toko atau memanage hal lainnya. Nah itu kami jadikan sebagai kepala toko. Nah itu karir yang paling utama di sini, kepala toko. Dan mungkin kalau misalkan nanti kepala toko itu bisa naik juga, ya mungkin kami dijadikan lebih besar lagi nanti tokonya gitu, lebih ada organisasi struktur contohnya manajemen atau apanya gitu, nanti bisa dibikin. Dan memang untuk titik beratnya sih ingin berkembang. Severa itu ingin mempunyai outlet di berbagai kota se-Indonesia. Niatnya begitu ya dari awal, ya memperluas jaringannya gitu. Menunggu keinginan konsumen dan kebutuhan juga ya. Betul. Intinya kan di sebuah perusahaan akan memiliki sebuah konflik, entah antara karyawan dengan manajer atau karyawan. Apakah di sini konflik dan konflik itu? Baik, sejauh ini untuk konflik yang besar alhamdulillah belum terjadi. Memang kalau misalkan untuk konflik hal-hal yang sepele itu pasti ada di setiap perusahaan juga gitu. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari, pasti ada. Tetapi mohon maaf di sini itu untuk konflik yang terbesar belum ada gitu kan. Jadi kami masih di titik aman untuk yang konflik, mengenai konflik. Memang alhamdulillah untuk karyawan sendiri juga mengerti dan memahami bagaimana kita di sini merintis, bagaimana kita tahunya proses, bagaimana dan kita tahunya hasil dan pahitnya gitu proses yang dijalani sekarang. Tadi kan alhamdulillahnya konfliknya belum ada.
pasti ada Pasti gitu ya, ada, yang ya. kecil-kecil mah. Iya. Seperti misalkan kalau terjadi nih miscommunication antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Betul. Nah, pemecahan di antara miscommunication tersebut tuh apa? Apakah langsung turun tangan gitu manajer Ya. menghadapinya, atau memang si karyawan tersebut memiliki kecerdasan emosi gitu untuk mengelola bahwasanya ini memang harus saya selesaikan karena saya yang memulai, seperti itu. Baik. Kebetulan di sini aturan bakunya untuk konflik, jikalau memang terjadi konflik di sini dengan solusinya yaitu bermusyawarah. Jadi kita ambil semua. Memang kalau untuk bermusyawarah itu ketika konflik yang besar ya. Kalau misalkan kita konfliknya kecil, contohnya miskomunikasi atau misalkan di lapangan kerjanya kurang baik, nah itu kita panggil orangnya dan kita kasih masukan bahwa memang dengan cara begitu itu salah gitu, dengan cara mengasih saran dan ngasih kritikan lah buat dia supaya benar-benar dia tidak akan melakukannya lagi. Kalau untuk konflik miskomunikasi, kalau untuk konflik besarnya di sini kita kesepakatan semua itu bermusyawarah. Jadi memang semua harus mengetahui dan memang disitulah kita nanti dirundingkan bagaimana nih permasalahannya, bagaimana solusinya. Nah itu kita masing-masing orang ngasih saran begitu. Kalau di Sekerapa seperti itu. Jadi melakukan mediasi ya, Iya, antara satu mediasi. dengan yang lainnya. Betul. Kemudian apa saja hubungan industri yang untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada di perusahaan ini? Industrial ya seperti apa? Hubungan industrial misalkan melakukan kerjasama, Oh. namun terdapat kendala gitu, atau Ya. memang seperti tadi ya barusan yang kita bicarakan, kan harusnya kenapa ya harusnya kan sekarang gitu, tapi betul. jadi entar aja. Nah, ada kelalaian lah, apa sih yang harus diselesaikan gitu, upaya penyelesaian yang dilakukan. Oke, baik. Untuk kerjasama ya, upaya penyelesaian untuk kerjasama ketika ada trouble mungkin ya. Iya. Nah kebetulan di sini kita sudah menyiapkan kalau misalkan contohnya kita sudah bekerja sama dengan PT BUMN. Nah kita di situ siapkan orang yang dikhususkan memang untuk maintenance-nya. Jadi kalau misalkan ada trouble kita langsung sama orang kalau misalkan dicontohkan teknisinya, dan dia yang ngehandle semuanya. Bagaimana cara supaya PT itu tidak kecewa, dan bagaimana PT itu akan berkesinambungan panjang. Dan intinya mah kita di sini memang kalau untuk kerjasama kita open, maksudnya open terbuka itu kita keinginannya segini ya Bu ya, keinginannya ketika kita melakukan kerjasama nih kita harus siap menanggung resikonya, maupun itu pahit atau gimana itu kita harus tersampaikan kepada si mitra itu. Karena memang di sini kita lebih kepada ini sih, lebih kepada menonjolkannya lebih kepada pelayanannya, itu kita harus baik gitu. Dan ketika ada permasalahan ya kita pun harus siap gitu, siap melayani mereka gitu dengan masalah-masalah ketika si perusahaan itu ke kita feedbacknya kurang baik. Makanya kita di situ ya memang sekarang gimana ya, itu dari dulu juga banyak gitu kan kayak gitu loh. Tapi alhamdulillah di Sekerapa itu bisa mengendalikannya. Jadi untuk tambahan dari produksi sumber daya manusianya sudah mulai terbangun ya. Cuman hanya saja tadi masih dalam tahap pengembangan itu, ada suka, ada senangnya, dan salah satu tambahan mungkin ketika kita memulai untuk usaha, jangan pernah ragu dan juga takut berarti ya. Betul. Apapun itu ujian untuk kedepannya, cobaan untuk kedepannya, seperti kan tadi menjaga hubungan baik dengan klien itu tidak mudah ya. Nah, jadi mungkin saran dari kami ya, tambahan sebagai fungsi dari sumber daya manusia tersebut, bahwasanya lebih kepada kepercayaan, bahwasanya setelah konsumen memberikan feedback yang terbaik, kita juga harus melakukan feedback tersebut ya, memberikan feedback tersebut dengan memberikan kepercayaan yang lebih baik lagi dan juga pelayanan yang lebih optimal. Seperti itu mungkin ya. Betul sekali.
Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Mohon maaf baik buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.